Nggak bisa nih. Mana meja satu teh mana? Bilang ke siapa?
percaya, hatiku mau bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada kamu. Percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu.
itu adalah Allah. Dia turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani mereka yang dalam kegelapan, ketakutan, kesesakan, dalam keputusasaan, dan mereka yang hina bagi dunia. Dan pada hari itu, setelah Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan di Gerasa, ia kembali ke Kapernaum. Orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Mereka sangat menantikan Yesus. Tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadah. Ia memohon kepada Yesus dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anak perempuannya sakit dan hampir mati. Maka pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak selalu berbondong-bondong mengikutinya. Mereka berdesak-desakan di dekat Yesus. Dan di tengah kerumunan orang yang banyak itu, terjadilah sebuah peristiwa.
Semuanya mundur. Aku tanya kalian semua, siapa yang menjamah aku? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Mereka semua ada yang menjamah aku. Aku merasa tenaga keluar dariku. Yang menjamah aku, majulah, guru. Itu aku. Hanya jumpai jubahmu, hanya tapinya. Janji, engkau tidak najis. Kenapa jubahku? Maafkan aku tahu harusnya aku minta izin. Tapi kalau engkau menyentuhku, engkau akan jadi najis menurut hukum. Aku sakit selama 12 tahun. Pendarahan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi aku yakin kalau bisa menyentuh jubahmu saja. Dan aku benar. Terima kasih. Siapa yang bilang aku bisa menyembuhkan? Laki-laki dari kono. Dan dia benar. Darahnya berhenti. Anakku. Aku bukan anak siapa-siapa lagi. Lihatlah ke atas. Kamu anakku. Anakku. Bukan jubahku yang telah menyembuhkan. Tapi aku merasakannya. Aku tahu, tapi bukan jubah ini. Melainkan imanmu. Dia beneran sejak lama, tapi semua dia bersedia tahir. Kamu memberkatiku hari ini. Dan aku tahu. Anakku, aku tahu kamu sudah lama berjuang. Kamu pasti lelah sekali. Pergilah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkanmu. Ada yang bisa tinggal di sini lebih lama, tapi ada urusan yang harus aku datang. Ada yang punya iman sepertiku juga. Dan iman percaya yang timbul di tengah-tengah kesesakan, ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan akan menghadirkan kemurahan Tuhan, yakni kasih karunia demi kasih karunia. Ada pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan atas kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bukan hanya terjadi waktu itu dan disebut sejarah, tidak. Kuasanya, kasih karunia-Nya sampai saat ini. Amin. Kau rasakan semuanya? Angkat tangan yang sudah merasakan kasih karunia. Dia juga tetap membela kita. Haleluya. Kasih karunia Dia tidak pernah terbatas. Makanya kalau dari GPDI Mahanaim memberikan judul, kita baca sama-sama ya sudah. Di situ ada, di sini ada, awasan ada. Judulnya apa? 1, 2, 3.
By the grace of God. Haleluya, luar biasa ya. Semua kita memerlukan, sederhana ini temanya, tetapi dalam artinya. Dan saya bersyukur saya juga mendapat kasih karunia untuk bisa diundang melayani firman Tuhan di pelayanan dari Bapak Pendeta Niki dan Ibu Desi. Nah, saya bersyukur juga karena Tuhan baik, boleh tiba dengan selamat. Dan saya perkenalkan diri. Siapakah saya? Saya Pendeta Florence Kando yang melayani di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Pemuda, GPDI Faithful. Ya, puji Tuhan. Dan saya dipercayakan Tuhan melayani. Saya tahu Tuhan yang memberikan kesempatan, kasih karunia yang luar biasa. Kita bisa bertemu pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan dong, Tuhan Yesus baik. Itu kasih karunia. Di mana tidak bersyarat, cuma-cuma. Di sini saya mencatat bahwa kalau kasih karunia kita itu dapatkan dari Tuhan itu luar biasa, saudara. Pertama, tidak terbatas. Cuma-cuma tidak terbatas dan kemudian kekal juga. Nah, itu kan kasih karunia tidak terbatas, unlimited. Dan memang akan dibilang kekal. Nah, dari sini kita akan pelajari juga bahwa kasih karunia itu bukan hanya sekedar nama kasih, tidak sekedar hanya ya biasa-biasa lah kasih karunia. Seperti orang harus mandiri, kemudian juga dia berhasil gitu ya. Tidak, itu bicara kasih karunia itu ada oknum Allah di dalamnya. Siapa Allah itu? Kembali lagi kepada Yesus. Kita harus belajar itu. Makanya kenapa orang dicokokin harus bilang tiap hari Yesus. Saya terapi diri saya. Satu hari ratusan kali sebut nama Yesus. Yesus tolong, turun tangga, naik tangga. Waktu leader tadi naik tangga, saya berdoa, darah Yesus jangan sampai dia potong, gitu ya. Karena lari, gitu ya. Ya benar. Dalam Yesus, naik bus, naik apa dalam Yesus. Sudah hujan waktu kami naik taksi dari rumah, karena saya nggak diantar lagi, nggak ada yang ngopirin saya lagi. Wah, hujan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau turuni dalam Yesus. Kemudian Yesus, kenapa? Karena dia punya kasih karunia itu di mana-mana dan kapan saja. Amin. Nah, ketika perjanjian baru itu Yesus lahir, dikatakanlah bahwa kepenuhannya buat kita semua karena kita menerima kasih karunia. Kasih karunia yang paling besar yaitu Yesus datang menyelamatkan kita. Amin. Katakan dulu kiri kanan, Yesus berikan kasih karunia kepadamu. Selamatkan kamu. Amin. Amin.
Bawa sinar lilin-lilin kecil di antara embusan angin yang menyejukkan. Suasana Natal yang bahagia. Ucapkan selamat Natal untukmu semua. Natal yang indah penuh kedamaian. Bawa sinar lilin-lilin kecil di antara embusan angin yang menyejukkan. Suasana Natal yang bahagia. Marilah semua kita baharui kehidupan ini dengan kuasa-Nya. Semoga dengan hikmat Natal ini kita pun semakin dewasa dalam iman. Dengan Natal ini damailah semua, damailah selalu. Jawa Barat, damailah kita semua. Marilah semua kita baharui kehidupan ini dengan kuasa-Nya. Semoga dengan hikmat Natal ini kita pun semakin dewasa dalam iman. Dengan Natal ini damailah semua, damailah selalu. Jawa Barat, damailah kita semua. Dengan Natal ini damailah semua, damailah selalu. Jawa Barat, damailah kita semua.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal untuk jemaat Tuhan yang hebat ya. GPD Maha Nine Holis. Saya percaya tema Natal ini gereja akan melihat penuaian jiwa-jiwa karena ada kasih karunia yang melampaui akal pikiran manusia, yang sebenarnya tidak layak, tetapi Allah melayakkan. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Haleluya. Saya bisa mempersilakan saudara tepuk tangan untuk GPDI Holis. Haleluya. Haleluya. Kami pengurus GPDI wilayah 1 Jawa Barat mendukung terus untuk pelayanan di GPDI Holis. Saya percaya ada satu sasaran, ada satu tujuan. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya Bapak Pendeta Niki tetap semangat ya. Dan Ibu Gembala, saatnya kita akan melihat bahwa hari-hari ini apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Dipenuhi oleh kemurahan, dipenuhi oleh mujizat, dipenuhi oleh kasih karunia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dari pengurus wilayah 1 Bandung, Jawa Barat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi yang menari ini adalah panitia juga. Di samping sebagai panitia, mereka juga pemain musik sebagian. Jadi merangkap banyak ya. Dan sungguh luar biasa. Saya juga belum pernah lihat mereka latihan karena gereja ditutup terus. Ternyata masih boleh loncat-loncat ya. Iya juga ya, puji Tuhan. Ya, sebelumnya tadi juga dari anak-anak muda dari Pondok Asarel Palalangon ya, yang nyanyi tadi ya, yang banyakkan. Ini di bawah bimbingan Pak Adrianus Pasasa. Ya, kita ini selalu berkolaborasi ya, jemaat Mahanaim dengan Pondok Asarel ini ya. Harapan kami anak-anak muda tadi yang luar biasa tadi, mereka suatu saat menjadi alat-alat daripada Tuhan ya, dan jadi hamba Tuhan banyak. Saya doakan mereka banyak jadi pendeta lah ya, karena mereka ini dari berbagai macam daerah ya, dan dididik, dilayani, disekolahkan ya di Desa Palalangon sana. Ya, puji Tuhan, terima kasih jemaat Mahanaim yang selalu terbeban dengan anak-anak muda ini. Jadi hari ini kami undang mereka nikmati berkat rohani, juga sekali-kali datang ke restoran ya. Dan ini mereka berkata, ini nanti makannya bagaimana gitu ya. Jadi sudah diatur, mereka banyak yang pertama kali menginjakan kaki di restoran. Ya, Tuhan berkati anak-anak yang dibina ya oleh Pak Adrianus Pasasa, puji Tuhan. Juga Bapak Ibu semua jemaat GPD Mahanaim, kita di bulan ini ada beberapa hal yang kita akan lakukan, kerjakan, yaitu salah satu adalah pelayanan misi kita ya. Mahanaim ini akan bergerak di tanggal 17 atau 18 Desember. Itu kita akan ada masuk diundang untuk melayani atau berangkat ke Desa Somawangi, Madiraja, Banjarnegara. Ya, di sana kita diundang untuk melayani pelayanan Natal.
dan orang-orang desa semua. Jadi memang di sana mereka tidak menentukan waktu, tetapi kita yang menentukan waktu karena kita juga harus mempersiapkan acara itu termasuk konsumsinya ya di sana. Jadi sebagaimana tadi khotbah tadi ya, kasih karunia kita lanjutkan terus, dan misi kita jemaat kita harus bermisi terus ya, harus terus bergerak untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita tidak terikat pada satu organisasi untuk pelayanan misi ini, kepada semua organisasi yang mengundang kita. Jadi nanti tanggal 17-18 itu kita akan berangkat ke sana. Nanti kita atur siapa yang mungkin ingin ikut, dan memang semua persiapan juga kita akan siapkan, termasuk konsumsi untuk berapa banyak jemaat yang akan hadir di sana. Saya juga tadi berpikir ini mau dana dari mana lagi gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan adakan kalau memang Tuhan percayakan untuk jadi berkat kita ke sana. Ya. Dan bantu doa buat pelayanan di sana di bawah pimpinan Bapak Pendeta Heru Siswanto ya, yang ada di Banjarnegara di desa itu, dan termasuk juga beberapa gembala sidang hamba Tuhan dari beberapa gereja yang akan bergabung di pelayanan itu. Jadi ini orang-orang desa, senang kita menuju ke desa ya, dan kita bisa menjadi berkat untuk daerah-daerah yang mengundang kita. Tentu ini adalah merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Pertama-tama tentu kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita sehingga kita bisa mengadakan perayaan Natal di tempat ini. Jujur ini kita pertama untuk mengadakan perayaan Natal dengan model seperti ini di tempat seperti ini, dan semua ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah memberkati pelayanan di tempat untuk acara ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya percaya apa yang saudara sudah korbankan, saudara berikan, itu biar hanya Tuhan yang tahu ya. Tidak perlu sebut si A memberi berapa, si B menyumbang atau tidak dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara sudah buat dan berikan, itu saya berdoa Tuhan balas semuanya. Amin. Itu adalah bagian dari kasih karunia yang Tuhan percayakan pada saudara untuk memberkati kita semua pada malam hari ini. Puji Tuhan. Dan untuk acara ini juga saya teringat ini merupakan kemurahan Tuhan. Karena tadinya kami mau mengadakan di gereja atau di luar dan sebagainya, menimbang-nimbang ya. Ternyata memang Tuhan izinkan diadakan di luar. Karena 3 hari ini di lokasi tempat gereja berdiri itu jalan sedang di cor ya, jalan kita udah rusak, dan di depan gereja itu penuh dengan mobil-mobil warga lain yang dititipkan di depan gereja. Jadi memang tidak memungkinkan untuk mengadakan ibadah di gereja, perayaan Natal di gereja karena sedang dicor. Ini memang tidak ada rencana dari dulu untuk mengadakan atau pengecoran jalan, tetapi memang tiba-tiba Pak RT juga ada di sini. Halo Pak RT. Dan bendahara RT ada di sini juga. Ya saya sendiri. Ya, jadi udah pengurus cor mumpung Desember gitu ya, dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih jemaat, kita juga dapat beban untuk membiayai juga pengecoran jalan itu, dan hasil dari berkat atau Tuhan beri bagi kita pada malam hari ini ya, dapat kita bantu untuk pengecoran jalan, karena tiap minggu kita ngadain acara di gereja ya, jemaat juga bisa memarkirkan kendaraan dengan baik ya, semua boleh berjalan dengan puji Tuhan, kemurahan Tuhan.
tempat kita beribadah sangat kondusif ya, dan di tempat ibadah kita bisa dipakai juga oleh persekutuan doa Ruth itu tiap Jumat orang banyak datang juga, nggak ada masalah ya. Dan ini seizin Tuhan tentu semuanya. Dan kiranya kita jadi berkat bukan hanya tahun 2014 ini, 2024, tetapi tahun 2025 kita juga akan semakin menjadi berkat. Amin. Buat kemuliaan nama Tuhan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu semua.